Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan coba sharing copywriting ya, copywriting. Eh, ya bagaimana tanpa copywriting itu kita kemungkinan kemungkinan akan sulit menjual ya. Tanpa sebuah kata-kata yang mengajak, kata-kata yang mengingatkan ya tentang kebutuhannya, tentang ketakutannya ya, menumbuhkan keinginannya, kita akan sulit untuk apa namanya mengarahkan ya si calon customer kita dari proses awal sampai ke closing. Oke, di sini saya tidak punya teori yang terlalu dalam tentang ini, tapi apa namanya, saya akan menceritakan pengalaman saya baik itu ketika saya berdagang offline maupun saya berdagang online. Oke, saya coba share ya. Solusi dipilih customer ya. Solusi dipilih customer ini pasti ya, pasti teman-teman. Pasti kita semua si pedagang atau apapun yang ingin eh, mempublish sesuatu pasti dia ingin dipilih, dia ingin diperhatikan ya, ingin diperhatikan. Nah ini jadi kita harus mengetahui pasar itu ya, pasar itu keadaan pasar seperti apa, keinginannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, ketakutannya seperti apa ya. Jadi nanti saya ceritakan dari hal offline sampai online-nya sampai sekarang bagaimana penggunaannya pakai ChatGPT ya, teman-teman. Solusi dipilih customer, ini proses transaksi teman-teman semua tahu lah ya. Kita pajang dulu produk kita, lalu dilihat oleh mereka, lalu mereka nyamperin, lalu mereka nanya-nanya di lead dan lantas closing. Itu baik di apa namanya di offline maupun online itu sama ya. Lalu kita harus mempunyai lead magnet ya. Kita harus mempunyai lead magnet, sesuatu daya tarik yang membuat mereka nyamperin kita. Lead magnet itu harus disesuaikan dengan apa produk kita ya. Oke, langsung nggak usah lewat-lewatin ini. Nah, ini contoh Facebook ya, teman-teman ya. Di Facebook kita lihat, kalau kita melihat iklan Facebook atau postingan kita, kalau bahasa-bahasa yang di iklan Facebook ini hanya hanya umum saja gitu, hanya umum saja seperti ini, mungkin banyak dari kita yang melewatinya. Ada lewat aja lah gitu ya. Tapi kalau dia memahami pertemanannya di Facebook itu siapa aja. Jadi harus sadar dari awal. Lalu Pak, gimana caranya kalau kita tidak tahu nih pasar kita? Lalu kita nggak tahu pasar kita bahwa untuk mengetahui pasar kita itu gimana? Selagi yang buka Facebook kita, selagi yang buka marketplace kita, selagi yang buka TikTok kita, selagi yang buka semua apa yang kita tampilkan itu masih manusia, bisa digoda. Bisa digoda dengan apa? Ngasih tahu ketakutannya, ngasih tahu keinginannya, ngasih tahu semuanya ya. Oke. Teman-teman ya, kita mulai cerita dari offline dulu ya. Saya alhamdulillah ya jualan ya dagang kaki lima itu dari kelas 3 SD, teman-teman. Dari kelas 3 SD,
waktu saya SD itu tidur saya di pasar tradisional jualan telur dulu ya, jualan telur. Kalau di Sumatera itu jualan telur kan harganya bijian ya teman-teman. Setelah saya buka warung, itu orang tua saya datang nungguin warung telurnya, saya langsung dagang kaki lima sampai saya sekolah jam 10-nya. Nah, di situ yang dilakukan adalah saya diajarin waktu itu pantun-pantun dagang. Jadi setiap saat saya bikin pantun-pantun dagang gitu, bikin pantun-pantun dagang gitu kan. Nah, ketika teriak-teriak kayak gitu sebenarnya bukan karena pantunnya juga orang melihat mau membeli ya. Karena semangatnya terus karena anak kecil yang dagang, tapi di daerah Sumatera tuh anak kecil yang dagang kan sudah biasa ya. Nah, itu lumayan saya waktu itu. Kami Lalu, informasikan kepada para penumpang, sesaat lagi kereta Anda akan tiba di stasiun Kiara Condong. Mohon periksa kembali. ya, lalu teman-teman ya, di tahun 2000 hmm, tahun 2000-an, tahun 2000-an 99 sampai 2002 itu saya jual produk namanya celana jeans ya. Itu saya seminggu sambil kerja itu bisa ratusan lusin, bahkan kalau memang ada seribu lusin habis dalam 2 hari itu. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Yang saya lakukan pada saat itu, sebelum saya jualan, saya menentukan kata-kata yang ingin saya sampaikan. Saya buat stiker waktu itu sekitar kurang lebih 10.000 stiker. 10.000 stiker itu saya bikin kata-kata gini. Se, eh, 4 keuntungan belanja, 1 peluang bisnis. Bahasa saya seperti itu ya. Yang pertama itu produk asli. Produk asli ya. Yang kedua itu beli satu harga grosir. Beli satu harga grosir. Lalu yang ketiga, yang ketiga itu, yang ketiga itu adalah bisa dikembaliin, ganti sama produk yang lain. Misalkan ini sudah ganti sama produk yang lain. Lantas yang keempat itu adalah bisa dibalikin uangnya balik lagi, ya bisa dibalikin uangnya balik lagi. Yang kelima itu sebentar, dia ada 5, saya lupa ya. Uang kembali bisa diretur, lupa saya yang kelima. Pokoknya 4 peluang, eh, 4 kesempatan belanja, 1 peluang bisnis itu ya. Saya bikin stiker itu saya tempel di mana-mana, saya tempel di mana-mana. Dan saat itu ya teman-teman, walaupun saya sambil kerja waktu itu saya sambil kerja, itu permintaan itu besar banget ya teman-teman, permintaan itu besar banget. Nah, karena barang barangnya ini kan terbatas. Nah, kenapa apa namanya itu yang nelpon saya, yang nelpon ya, yang nelpon ke saya kan ada yang menerima teleponnya juga ada, yang nelpon saya, yang tahu-tahu nyamperin nyamperin apa namanya ke rumah. Saya ada toko juga di Stasiun Bekasi, saya ada toko juga di Stasiun Depok Pondok Cina gitu ya. Yang nyamperin itu banyak banget. Ya rata-rata apa? Rata-rata mereka untuk dijual kembali ya, karyawan-karyawan pabrik ya, untuk dijual kembali. Kenapa? Karena nggak ada resiko teman-teman. Nggak laku, barangnya balik, uangnya dikembalikan jaraknya 1 bulan. Itu membuat mereka akhirnya beli ya. Ada yang terus ada lagi ya. Saya itu stiker pertama mencari mencari seseorang, mencari apa namanya reseller, jatuhnya seperti itu ya. Nah, stiker yang kedua saya membeli apa mencari pembeli. Ya, kadang yang reseller pun mereka ya jadi pembeli juga, jadi pembeli end user juga. Nah, dapat telepon tuh saya ya. Ketika dapat telepon saya itu saya arahkan. Saya arahkan kemana? Saya arahkan ke misalkan gini.
Ada yang beli daerah Tambun. Saya tanya, Anda lokasinya di mana? Oh, di Tambun. Kata, oh ya di Tambun kita ada pedagangnya nih. Ya, agennya ada di sini. Saya kasih alamatnya. Saya kasih alamatnya, lalu si pembeli ini, end user ini ya, teman-teman ya. End user ini dia sampai datang ke alamat tersebut, nggak taunya stoknya cuma 3 gitu ya. Karena karyawan-karyawan pabrik yang ingin punya sampingan itu stoknya cuma 3. Nah, karena ukurannya nggak ada, terus dia mesen. Akhirnya apa? Ada yang sampai jual motor buat modal, ada yang sampai jual sawah juga buat modal karena ini penjualannya bagus banget. Hanya saja teman-teman, itu bisnis saya ini tidak bisa berkembang sampai banyak banget karena itu kita masih ngambil ke orang lain. Barangnya itu terbatas. 100 lusin, 200 lusin, bahkan permintaan berapa ratus lusin pun, bahkan 1000 lusin pun bisa habis. Itu rumah saya sampai jam 2 malam itu udah kayak parkiran apa namanya Indomaret, ada promo atau antrian apa? Antrian sembako, motor parkir banyak gitu. Yang ngambil barang dari mana itu rumah ya, seperti itu teman-teman. Lalu saya juga bulan puasa waktu itu tahun 2000-an itu, bulan puasa itu saya buka ya, saya buka saya buka tenda, bazar begitu sendiri, bazar tunggal itu sampai 24 jam. Itu rame. Jadi semua barang-barang itu, barang-barang apa saya kumpulkan semua. Online juga saya main waktu itu ya, nama web saya waktu itu Pojok Jin tahun awal-awal 2000 sudah ada, tapi online tidak begitu besar gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari cerita saya ini apa yang bisa diambil ya, apa yang bisa diambil itu adalah siapkan persiapan konten, persiapan copywriting, persiapan-persiapan kita sebelum jualan ini harus disiapkan. Jangan ujuk-ujuk kita udah susun apa gelar dagangan, enggak, itu harus dipersiapkan semua. Ya, kayak tadi itu apa sih kelebihan yang bisa kita apa namanya kita berikan? Untung nggak kita misalkan beli satu harga grosir. Oh ya satu lagi tadi ingat produknya asli. Beli satu harga grosir ya. Beli satu harga grosir gitu. Siapa tahu karena mereka dapat harga grosir ya mereka bisa beli banyak untuk jualin di daerahnya mereka. Bisa saja kita iklan di Facebook beli satu harga grosir gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu. Jadi itu bahasa ada 5/4 kesempatan belanja, satu peluang bisnis. Peluang bisnisnya apa? Barang nggak laku bisa dibalikin. Saya hitung itu pas bulan puasa ya, yang ngebalikin itu di bawah 10% lah ya, teman-teman ya. Masih dalam hitungan pas, masih terukur. Kalau sekarang ini kalau dibalik itu kayak COD gitu ya, kayak model COD gitu. Jadi masih terukur lah teman-teman ya. Lalu yang kedua, itu saya di tahun 2003 itu saya membuat CD pelajaran. Saya membuat CD pelajaran. CD pelajaran yang saya buat itu adalah cepat membuat website. Cepat membuat website, awalnya saya jual online. Saya jual online itu sebulan itu cuma 80 pisan laku ya kurang ini ya. Lalu setelah itu saya bikin CD lagi ya, saya bikin CD lagi teman-teman itu adalah English for Children. Tahun 2003 itu saya bikin English for Children. Kenapa saya bikin itu ya English for Children itu? Karena saya melihat di waktu itu apa ya, pemerintah lah ya banyak itu jualan CD pelajaran. Saya ke Gramedia Matraman, saya lihat nih ada VCD pelajaran, lalu saya tonton, wah ini saya bisa bikin ini. Kebetulan saya kan bisa inilah, bisa flash dulu ya, pakai action script ya, pakai action script, pakai apa saya bisa flash waktu itu. Saya yang bikin slide-nya, saya yang bikin animasinya, saya yang bikin apa namanya, yang ngisi suaranya, saya yang jualnya, teman-teman ya. Nah, saya bikin English for Children.
Lalu setelah itu saya bikin juga geometri. Saya bikin geometri, saya baca-baca buku, saya pindahkan ke dalam bentuk CD. Waktu itu modalnya CD kosong itu teman-teman itu 600.000 atau berapa ya? Nah, pokoknya ke modal semua itu 1.200 itu sudah di burning ya, sudah di burning. Nah ini saya jual di online kurang laku, lalu saya masukin ke sekolahan-sekolahan. Saya masukin ke sekolahan-sekolahan, ada geometri, ada, dan di situ saya baru tahu hampir semua ya guru-guru tidak ada yang peduli terhadap hal-hal baru. Saya door to door ke sekolahan-sekolahan ya, itu guru-guru tidak ada yang peduli terhadap hal-hal yang baru. Bertanya aja enggak ah. Saya ngasih kok enggak. Nah, akhirnya saya berpikir ini gimana cara jualnya gitu ya. Saya berpikir nyamperin nyamperin si apa namanya orang tuanya lah. Nah, saya bawa dagang kaki lima, teman-teman. Saya bawa CD ini dagang kaki lima di mana di Gor Bekasi, ya. Sekarang sudah jadi ya sekarang Gor juga sih, masih Gor lamanya. Saya bawa dagang kaki lima ya. Saya bawa dagang kaki lima di situ. Stok saya waktu itu 35 keping. 35 keping ini VCD stok saya waktu itu ya. 30 English for Children, geometri sama tenses saya udah bikin. Tenses ya itu sampai 5. Jadi sampai 5 ini ya. Nah, saya bawa ke GOR itu ternyata antusias tinggi banget ya teman-teman ya. Saya teriak-teriak, saya mulai membuat sebuah kata-kata. Ini harus ada kata-katanya. Yang peduli terhadap pendidikan adalah orang yang berpendidikan. Pertama, barang-barang ini benar-benar belum ada di kaki lima sama sekali. Belum ada di kaki lima sama sekali. Dan saya jual itu di kaki lima. Lalu saya punya, apa namanya ya, kalau di- punya bahasa-bahasa, ya teriak-teriakan di kaki lima gitulah ya. Nah, teman-teman, hari Minggu itu laku ya, habislah produk saya, ya habis produk saya tinggal beberapa keping lah gitu ya. Terus saya disamperin oleh pedagang-pedagang kaki lima lainnya. Salah satunya adalah pedagang kaki lima yang kemarin beberapa minggu yang lalu saya ceritakan dia sukses di Jogja. Dulu pedagang kaki lima saya sukses di Jogja, main SEO, rumahnya udah ada kolam renangnya sekarang ya, dari dagang kaki lima itu. Dia nyamperin, Pak, ini Bapak belanjanya di mana? Ya kan? Bapak belanjanya di mana? Oh, saya belanjanya di ini katanya. Sorry, saya bikin sendiri. Nggak percaya mereka semua pedagang kaki lima itu kan karena saya dagang kaki lima ya ya modelnya kaosan, sendal jepit begitu. Saya belanja sendiri, saya bikin sendiri nggak. Karena mereka bisa nggak saya ikut ngejualin kata. Bisa, tak bilang gitu kan. Akhirnya mereka datang ke rumah. Malam harinya mereka datang ke rumah. Malam harinya mereka datang ke rumah. eh, Setelah itu tak jual 8.000 ke mereka. Mereka jual 25.000. Harganya saya ya. Harganya saya itu modalnya kan 1.200 ya. 1.000 ya sama ongkos 1.500 lah waktu itu. Saya jual 8.000. Akhirnya mereka saya kasih tahu nih cara dagangnya. Ini kan karena barang baru. Teriak-teriak seperti itu aja mereka lakukan. Benar teman-teman ya. Akhirnya saya mempunyai 30 pedagang kaki lima. Mempunyai 30 pedagang kaki lima dan kita dagang itu aneh-aneh teman-teman. Saya bikin variasi aneh-aneh ya. Jadi dagangnya itu kalau pas hari Jumat kita jualannya itu di Istiqlal ya. Kalau pas hari Jumat kita jualannya di Istiqlal. Nah, di Istiqlal kita jualannya ya. Di Istiqlal kita jualan itu bermacam-macam teriakan. Nah, kebetulan saya kan ikut jualan juga di Istiqlal. Tahun 2003 itu harga flash disk kan masih ini ya, masih mahal ya. Saya ngalungin flash disk. Kan saya eh, masih kerja juga gitu kan, orang yang sudah berkecimpung di inilah gitu ya.
saya kalungin flash disk, lalu saya menonjolin itu cepat membuat website, ya kan? Nah, saya dagangnya di depan pintu yang ke arah Pertamina itu, teman-teman ya. Wah, saya teriak-teriak. Dites saya sama pembeli. Dites saya sama pembeli waktu itu ditanyain. Saya jawab dengan yang ya sebisanya. Masa pedagang kaki lima megang flash disk lalu bisa menjelaskan website pada pada zaman itu. Nah, habis dagang saya diundang ke kantor Pertamina dapat proyek gede saya, teman-teman ya. Jadi harus ada sesuatu yang menonjol yang kita taruh di situ. Itu tuh ya, itu jadi teman-teman ya. Jadi kita harus ada sesuatu value, sesuatu keunikan yang harus kita siapkan di situ agar menjadi pusat perhatian. Agar menjadi pusat perhatian baik itu kata-kata, baik itu benda, baik itu apapun ya. Itu jadi nah pedagang-pedagang saya alhamdulillah waktu itu teman-teman jualannya laku banget ya. Laku banget teman-teman ya. Nah, setiap hari Jumat itu kita panen setiap Sabtu sore sama Minggu pagi sama Minggu sore itu kita panen ya, karena dagangnya di tempat-tempat ini gitu kan. Nah, terus ada satu ketika saya salah ini. Maklum ya waktu itu masih apa namanya ya masih jahiliyah juga di sayanya ya. Sampai hari Jumat sama hari lain itu nggak inget. Jadi tak kirain hari Sabtu, teman-teman ya. Jadi saya dagang di satu tempat yang memang kalau hari Sabtu itu rame, ya. Ternyata itu hari Jumat. Saya bilang kok saya jadi dagang sendiri di sini kaki lima gitu ya. Kok saya jadi dagang sendiri, nggak ada yang lain gitu kan. Lalu di seberang sana agak jauhan dikit ada pedagang kayak rokok gitu. Mas kok dagang sendiri? Lah kan biasa rame di sini. Ini hari Jumat, Mas katanya. Gitu kan. Wah, kaget saya. Ya udahlah, sudah terlanjur. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan pada saat itu memaksimalkan ya kan walaupun sepi tetap aja ada orang yang lewat mobil gitu ya, teman-teman ya. Mobil apa gitu kan. Nah, eh, ada yang lewat, ada beberapa mobil yang lewat itu berhenti beberapa ya. Ternyata satu orang yang bertanya itu kita enak ngejelasinnya, teman-teman. Ya, kita bisa tanya, oh, jadi antara penjualan antara keramaian dengan cuman punya customer satu, teman-teman. Itu benar-benar yang satu ini enak. Satu orang beli 17 keping. Bayangin ya, teman-teman. Satu orang beli 17 keping. Ya. Ada yang dia bilang, oh saya English for Children buat ini, buat ini, buat ini. Wah, dia dia beli semua gitu kan. Seperti itu. Nah, itu pengalaman saya. Jadi, ketika kita di dalam situasi yang memang kita tidak memungkinkan, ya jangan pasrah ya. Kita maksimalkan ketemu satu orang itu kita kita maksimalkan. Walaupun kita punya satu like, yang like kita itu jadiin temen ya, teman-teman ya. Ini kita sebar nih ada yang like tuh satu gitu kan. Terima kasih udah nge-like ya, lalu di ini terus dijadikan temen ya. Dijadikan teman, diajak ngobrol, lihat komennya, samperin. Kita terkadang cuek sama orang yang nge-like kita walaupun cuma satu. Nanti besok-besok itu terjalin engagement lagi, teman-teman ya. Oke ya, di sini ini teman-teman dari cerita saya ini bisa teman-teman ambil apa namanya kesimpulan nanti bahwa oh kita harus seperti ini ya. Ketika memang ini kayaknya seperti ini deh ya, udahlah pasrah gitu. Nah, ilmu yang saya dapat dari berdagang di tempat yang sepi itu adalah gimana memaksimalkan apa namanya pengunjung yang datang. Dan waktu itu teman-teman ya, saya kan punya ada namanya boneka balon kayak balon gitu tapi kodok gitu ya, balon kodok gitu. Akhirnya ke pedagang-pedagang saya share, teman, kalian kalau mau jualan pintu masuk komplek yang banyak lalu lalang ya kan. Lalu tulis di situ kita punya bikin pakai karton, tulis VCD pelajaran gitu. Lalu setelah itu
kalau sore-sore kan biasanya suka ada yang bawa-bawa anak, lalu taruh apa balon-balon kodok di sebelah kalian, di sebelah dagangannya gitu ya. Nah, akhirnya daganglah teman-teman saya, pedagang saya itu dia menggunakan teknik itu. Kenapa harus ditaruh balon-balon kodok itu ya? Boleh sih kita dagang CD pelajaran, tapi kadang orang ada perhatiannya ke tempat yang lain. Nah, jadi sore-sore cuma nongkrong 1 jam, closing 10 gitu kan lumayan teman-temannya cuma ngegelar beberapa keping gitu aja ya. Nah, pernah itu saya jualan juga itu anak-anak lagi apa namanya? Anak dia lagi bawa anaknya terus anaknya minta berhenti terus cuman nunjuk kodok itu doang teman-teman ya. Cuman nunjuk kodok itu doang. Lalu ketika dia berhenti, ini jual kodok ini enggak, ini buat pajangan doang. Kita jual ini loh, baru masuk ya. Saya itu jualan ini CD pelajaran. Bisa disetel untuk anak-anak nonton daripada dia nonton-nonton hal-hal yang enggak ini ya teman-teman, hal-hal yang enggak bener apa dan lain. Mending nonton CD pelajaran, cuman denger aja kok gitu. Akhirnya beli dari ngelihat kodok akhirnya dia beli. Dan ini menjadi tradisi juga pedagang-pedagang kaki lima saya yang lainnya, ya teman-teman ya. Nah ini jadi apalagi ilmu yang didapat bisa saja di add image yang teman-teman bikin di sini ya teman-teman bisa kasih tahu apa yang mengundang mereka untuk mau masuk ke landing page kita, yang mengundang mereka untuk ngeklik kita, ya kan? Misalkan kita ngiklan di Facebook. Hanya khusus untuk orang Padang yang ini ya bilang gitu. Nah, padahal iklannya kita arahin ke orang Padang gitu kan. Ya yang merasa orang Padang ya ya berhenti gitu kan. Seperti itu ya. Nah, nanti kita arahnya ke online nanti. Saya cerita yang offline dulu. Ini saya sampaikan bahwa teman-teman bahwa dari zaman dulu sampai sekarang itu sebenarnya cara jualan sama. Prinsip-prinsip jualan itu sama, nggak ada bedanya ya. Sehingga saya juga nggak pernah belajar Facebook Ad di workshop, saya nggak pernah juga belajar ads yang lainnya di workshop. Saya belajar dengan punya prinsip-prinsip itu saja. Dan miliaran sudah habis budget saya untuk ini ya, untuk beriklan ya. Nah, oke, saya lanjut lagi. Banyak ya pengalaman menarik dari ilmu-ilmu yang bisa kita petik ya dari pengalaman ini ya, terutama saya ya. Nah, lalu ada lagi waktu itu saya jualan cepat membuat website, akhirnya saya dapat project itu puluhan juta. Kalau teman-teman di sini ada yang kenal namanya dengan Pak Tony, yang sekarang jadi yang ngurusin KLD, karyawan lepas digital, itu saya kenalan sama dia ketika dia membeli apa CD cepat membuat website. Bayangin teman-teman, dulu ada namanya open source itu namanya Mambo. Kan Mambo dulu, lalu setelah itu baru yang lain-lainnya, baru WordPress dan lain-lain. Ini Mambo. Saya cuman masukin itu data-datanya, file-filenya ke CD saya, lantas saya bikinkan tutorialnya pakai Microsoft Word, udah itu saya jual, ya, itu laku banget. Nah, terus lalu saya dagangnya di mana? Saya dagang kaki limanya. Kalau di Pondok Ungu sini itu di Marakas. Saya cari tempat dagang kaki lima, tempat yang ada polisi tidurnya, ya. Saya cari tempat yang ada polisi tidurnya. Jadi orang nggak ngebut-ngebut di situ di pinggir jalan itu. Dia pasti ngerem dulu, terus dia ngebaca, ya. Dia ngerem terus dia ngebaca. Saya cari yang benar-benar tempat orang ini ya, benar-benar saya cari yang ada polisi tidurnya, teman-teman. Di situ saya lumayan ya. Eh, ini setelah saya berhenti kerja. Jadi waktu saya kerja itu masih dagang teman-teman ya. Waktu dagang celana jeans itu saya stop ya. Saya saya stop karena apa? Karena waktu itu saya kerjanya full banget ya. Penjualan bagus, banyak banget ya, sampai ratusan lusin per minggu ya. eh, Bingung membagi bingung membagi produk, permintaan banyak, barangnya tidak ada karena jualin punya orang ya, barangnya tidak ada ya, itu saya stop. Nah ini di CD pelajaran lagi ya, di CD pelajaran ini
saya berhenti, lagi bagus-bagus saya stop ya. Eh, ada satu cerita menarik kalau menurut saya, ya menarik menurut saya. Waktu itu ada salah satu komunitas lah, saya sebut partai lah ya, saya sebut partai ngadain kayak kongres atau apalah gitu ya, pokoknya ngumpul seluruhnya di situ ngumpul, terus banyak pedagang kaki limanya, banyak pedagang kaki limanya, banyak pedagang kaki limanya, lalu eh, dia jual buku, VCD pelajaran sudah muncul tuh, VCD Islami, VCD apa itu sudah muncul dan keren-keren banget teman-teman, keren-keren banget VCD-nya. Produk saya itu mungkin 10 kali lipat kualitasnya di bawah produk mereka. Lalu saya bilang ke teman, tes ilmu yuk, saya bilang gitu. Tes tes ilmu gimana ya? Tes ilmu gimana? Eh, kita jualan di sini, lihat CD kita kan paling jelek nih, ya VCD kita paling jelek dia, tapi kita rangkai, kita mau pakai teriak-teriakan apa nih? Teriak yang saya sebut teriak-teriakan itu yang disebut ad image, ad copy, copywriting ini ya kalau di offline seperti itu. Nah, saya dapat ya teriak-teriakannya. Jadi waktu itu saya bawa 114 keping, kita gelar pakai koran. Koran kita gelar, kita susun-susun, lalu kita tulisannya ada VCD pelajaran ya. Kompetitor kita itu semuanya tempatnya bagus-bagus, pakai pakai etalase bagus apa dan lain-lainnya. Nah, akhirnya waktu itu kan kalau VCD pelajaran itu jargonnya anak-anak bisa belajar sendiri ya, tanpa ada guru, tanpa apa. Saya balik kata-katanya. Jangan biarkan anak Anda belajar sendirian. Nonton VCD sendiri di rumah berbahaya. Kaget ya. Para pengunjung itu kaget itu. Kok nggak boleh nonton VCD sendiri ya? Berbahaya gitu ya. Ini apa? Kenapa? Lalu berkerumun, bayangin. Space itu 1 meter kurang kali ya. Itu ngantri di belakang saya tuh pengen nanya, Pak, kenapa Pak? Kan pemerintah mengatakan begini harus belajar sendiri gini-gini. Ibu bayangkan, ibu bayangkan ya, Bapak bayangkan jika anak Bapak atau anak Ibu belajar nonton sendiri di rumah, misalkan English for Children. Lalu eh, lalu ketika dia mau mempraktekin lagi dia lupa, dia nanya ke pahlawannya dia, pahlawan anak-anak kan orang tuanya dan orang tuanya nggak ngerti apa yang terjadi. Kepercayaannya terhadap orang tuanya menurun. Orang tua gue nggak bisa apa-apa nggak bisa. Tapi bayangkan ketika ibu sama bapak, ketika anaknya nonton VCD pelajaran ini nontonnya berdua, ya. Jadi setelah nonton VCD itu bisa jadi bahan obrolan setelah nggak nonton lagi. Enak, harimau bahasa Inggrisnya apa ya? Tadi ibu lupa ya. Atau main tebak-tebakan seperti itu. Habis VCD saya teman-teman, 114 VCD itu habis, pedagang lain bengong-bengong. Saya apa namanya korannya saya berhasil. Hanya menggunakan copywriting. Harga kita tentunya lebih murah ya teman-teman karena kualitas kita lebih ini lebih apa namanya tapi habis ya dan repeat order kita banyak. Repeat order kita banyak pada saat itu. Nah, apalagi lagi-lagi adalah copywriting di offline sama seperti itu juga ya. Ada yang bisa mereka dengar, yang bisa mereka lihat ya, yang bisa mereka dengar, yang bisa mereka lihat dalam hitungan beberapa detik teman-teman ya. Ilmu ini juga dipakai di online. Ilmu ini dipakai di online. Oke ya. Lalu ada lagi pengalaman saya dan mungkin ini pengalaman sekali kali ya. Sekali ke depannya belum agak sulit juga dipraktekin. Waktu itu saya jualan kaos Bilabong. Ya, kaos Bilabong. Jadi transaksi jualan kita tuh main lempar-lemparan teman-teman. Main lempar-lemparan gitu. Orang lempar duit, saya lihat duitnya, saya ambil kaosnya, saya lempar juga. Jadi itu terjadi ketika malam takbir. Itu terjadi tidak disengaja. Saya bawa barang, saya bawa kaos itu 3 karungan lah waktu itu ya.
tiga karungan. Jadi ketika malam takbir di proyek Bekasi saya jualannya. Ya, saya jualannya di proyek Bekasi. Lantas ada teman saya yang lagi takbiran naik di mobil bak kebuka. Nah, karena dia tahu saya dagang itu, dia beli, dia lempar duit ke saya. Dia lempar duit ke saya. Setelah itu saya lihat, saya lempar kaos ke dia. Yang belakangnya ngikutin teman-teman. Akhirnya kita itu jadikan apa namanya? Jadikan contoh lah ya. Ya, akhirnya yang belakangnya ngikutin. Artinya apa? Kalau produk kita ada cara cara baru teman-teman ya, yang harus kita mainkan, yang dan itu bisa dicontohkan. Contoh waktu awal-awal COD ada kan kayak gitu, bisa COD gitu dan lain-lainnya. Nah kita harus contohkan cara belanjanya, contohkan kemudahannya, contohkan ini. Bayangin 3 karung itu habis. Jualan lempar-lemparan teman-temannya, dia lempar duit, saya lempar ini. Waktu itu saya punya kaos, kebetulan dapat barang obralan, kaos deadstock ya, di Labong, saya jual 10.000 waktu itu. Ya, itu ya teman-teman ya. Nah itu juga eh, pengalaman saya di situ. Banyak sebenarnya pengalaman-pengalaman yang bahwa kita dagang bukan hanya sekedar diem, diem, ini produk kita udah kita diem, atau kita pajang-pajang aja, bukan seperti itu. Ada kata-kata, ada kata-kata yang kita keluarkan. Oke ya. Nah, di offline yang terakhir ini, waktu itu saya eh, ingin apa namanya? Ada sebuah produk fast moving itu produknya keren banget gitu ya. Eh, dan kalau kita eh, belinya harus cash teman-teman ya. Nah pada saat itu saya nggak punya cash, saya nggak punya cash. Nah untuk mendapatkan cash yang saya lakukan apa pada saat itu ya? Saya beli produk ya, saya nggak punya cash tapi saya punya link banyak gitu kan. Saya beli produk Tempo, bayarnya 1 bulan. Bayarnya 1 bulan, harganya 25.000 teman-teman ya. Itu modalnya aja 25.000. Oke, modalnya 25.000. Lalu setelah itu saya beli itu produk temponya berapa? Temponya 1 bulan ya. Setelah saya beli itu produk temponya 1 bulan, lalu saya jual teman-teman. Saya jual harganya 18.000. Beli 25.000, jual 18.000. Ya, beli 25.000, jual 18.000. Tapi pada saat itu saya dapat uang cash 2 hari. Dapat uang cash saya 2 hari, daripada saya ngutang, mendingan saya jual rugi gitu ya teman-teman. Saya jual rugi, ya berisiko ya, pembisnis harus berani ya. Setelah saya jual rugi, saya dapat cash. Ya, saya dapat cash. Saya ini teman-teman apa namanya? Saya beli produk fast moving tadi. Produk fast moving tadi yang pertama memang orang sudah ada yang order gitu ya. Orang sudah ada yang order ya. Yang kedua dia memang fast moving itu produknya gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, saya apa namanya bisa berputar sampai 2 hari sekali ya, atau tiga hari sekali itu saya belanja terus. Akhirnya tempo itu kebayar, saya punya cash, punya untung ya. Apalagi sekarang teman-teman ya, apalagi sekarang sekarang itu kan ada dropship, ada apa dan lain-lain ya teman-teman ya. Artinya lebih leluasa sekarang dibandingkan dulu. Oke ya. Nah, itu pengalaman di offline ya. Saya kalau ngobrol di offline teman-teman ya, jualan apa aja udah ya. Dari bertani, jualan yuk macam-macam sudah. Saya ceritakan sekilas-sekilasnya aja. Oke, kita masuk kepada sekarang ini ya. Solusi dipilih customer tadi itu semua kita pasti ingin dipilih customer ya. Teman-teman harus perhatikan ya, ketika kita membuat ad image, ketika kita ini ya, ad image, ad copy-nya ini kita harus benar-benar tahu keinginan customer kita. Kita ngobrol sama siapa?
tahu buyer personanya itu siapa, ya. Nah, buyer buyer persona itu apa, ya? Kita coba buka Chat GPT ya, teman-teman ya. Chat GPT. Oh, ini sudah kebuka. Ya, ditulis mungkin ya. Buyer persona adalah, kalau kita nggak tahu buyer persona kita, ya, kita nggak tahu apa namanya, nggak tahu buyer persona kita ini berbahaya ya. Ini kita mau jualan kemana juga nggak tahu gitu ya. Nah, ini buyer persona adalah presentasi semi fiksi dari pelanggan ideal sebuah perusahaan ya. Dibuat berdasarkan penelitian pasar dan data nyata tentang pelanggan yang sudah ada. Ya, persona ini mencakup detail demografis, perilaku, kebutuhan, motivasi pelanggan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan merek atau produk tersebut ya. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan memahami dan menjangkau target audiens mereka dengan lebih efektif, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan konten produk. Oke ya. Ketika kita sudah paham buyer persona, memungkinkan kita untuk menyesuaikan konten, produk, dan layanan mereka agar lebih relevan dan menarik bagi segmen pasar tersebut. Terkadang ada orang yang bikin produk dulu, baru cari pasarnya. Ada orang yang cari pasar dulu, lalu setelah itu baru bikin produknya, ya. Nah, yang lebih aman cari pasar dulu, baru bikin produknya gitu. Cari dia ketakutan pasarnya apa, baru dia bikin produknya. Nah, itu buyer persona biasanya mencakup informasi geografis, usianya berapa, jenis kelaminnya berapa, jenis kelaminnya apa, pendidikannya apa, penghasilannya berapa, info demografis ya. Lalu latar belakang pekerjaan, ya. Ya, latar belakang pekerjaan, jabatan, ukuran perusahaan tempat mereka bekerja, kebutuhan dan tantangan apa masalahnya, masalah atau kebutuhan utama yang mereka hadapi, yang biasa diatasi oleh produk dan layanan Anda. Contoh nih, kalau saya jualan peternak page, saya jual KLD, kebutuhannya ada banyak sekali orang yang pingin bisnis, banyak sekali orang yang pingin bisnis tapi bingung memulainya bagaimana. Ya kan, kalau dia mau bisnis ini, nanti terjadi seperti ini. Kalau dia mau bisnis akhirnya, oh iya, saya bikin sebuah peluang bisnis adalah peternak page. Kamu hanya butuh 30 menit aja kok waktunya. Syaratnya kamu belajar. Dan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kebutuhan, tantangan, ketakutannya itu teman-teman harus ini ya. Lalu apa tujuan pribadi atau profesional mereka yang relevan dengan atau layanan Anda tersebut? Tujuannya apa? Ingin terbentuk bisnis setelah mereka pensiun nanti. Nah, yang seperti saya itu, hobi dan minatnya apa? Apa yang mereka nikmati, yang mereka lakukan di waktu luang mereka ya. Nah, yang di waktu luang mereka apa? Hobi dan minatnya apa? Kita harus tahu ya. Preferensi media, di mana mereka mencari informasi media sosial, apa yang mereka gunakan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang fashion, kita ngomong tentang yang murah-murah gitu kan, itu kita mainnya di TikTok gitu ya, teman-teman. Nah, ini juga harus pahami eh, apa ya? Perilaku orang-orang yang di sosmed masing-masing itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Termasuk orang yang di Google, orang yang di Facebook, orang yang di IG, orang yang di TikTok, orang yang di YouTube itu beda-beda ya. Pola belanjanya bagaimana mereka biasa menemukan dan pembeli produk atau layanan. Ini yang disebut buyer persona. Ya misalkan kita punya produk apa ya? Hmm, saya seorang ya saya seorang marketing ya, sebuah perusahaan interior ya. interior eh, interior kantor. Nah, interior kantor, saya adalah seorang marketing sebuah perusahaan interior kantor ya. Daerah Jabodetabek. Oke ya, tolong buatkan buatkan saya buyer persona ya, buyer persona. Oke, untuk interior kantor. Nah ini.
Nah, sekarang tuh enak, ada chat GPT yang bisa kita tanyain. Kalau dulu tuh mikir sendiri, riset sendiri, ini sendiri, sekarang sudah dikasih ide, walaupun tidak sepenuhnya kita ambil, tapi kita bisa ngebayangin. Oke, kita lihat ya. Ini bayar persona boleh banyak nggak sih? Boleh. Kita ya bayar persona boleh banyak, boleh ya. 35 sampai 50 tahun ya. Laki-laki menikah minimal sarjana, kemungkinan gelar MBA atau yang serupa, penghasilan 40 juta sampai 100 juta, latar belakang dia SEO manager, fasilitas perusahaan menengah hingga besar ya. Teknologi keuangan dan startup ya, mempunyai 50 sampai 500 karyawan ya. Kebutuhan tantangan membutuhkan desain. Kita produk yang biasa aja kali ya, jangan interior kantor ya. Produk-produk yang kecil aja ya, jualan keripik ya. Jualan keripik aja lah ya, keripik singkong. Biar nggak terlalu. Saya seorang marketing, saya mempunyai usaha, saya mempunyai punyai usaha keripik singkong. Saya mempunyai usaha keripik singkong. Harga berapa ya? 10.000. 10.000. Saya mempunyai usaha keripik singkong, harga 10.000. Lokasi jualan saya di online, jangkauan pengiriman Jabodetabek. Oke ya. Tolong buatkan saya buyer persona. Oke. Dia tahu nih keripik singkongnya mahal 10.000 gitu ya. Nah, oke ya. 20 ya, 20 sampai 35 ya, perempuan lajang atau menikah ya, mahasiswa yang sudah kerja dan bla bla bla. Bisa bervariasi, tetap banyak bekerja di sektor kreatif, kebutuhan tantangan mencari cemilan. Nah ini mencari cemilan sehat dan terjaga untuk konsumsi harian, untuk stok di rumah. Oke ya. Kesulitan menemukan snack enak ya, namun tidak mengandung banyak pengawet. Oke. Membutuhkan ini bisa kita ambil ya. Ini kebutuhan mereka tuh kita bisa bisa ambil gitu ya. Membutuhkan kemudahan akses pembelian gitu. Tujuan menjaga gaya hidup ini dan seterusnya ya. Tertarik pada tren gaya hidup, fitness, kuliner, mengikuti influencer di media sosial. Oke, ya. Nah, ini misalkan kita sudah dapat, kita buatkan saya 5 dari bayar persona, nanti teman-teman cek dan ini dites semua ya. Dites semua. Lalu hmm, apa ya? Lalu setelah tahu bayar personanya, buatkan saya buatkan saya ya 10 ketakutan ketakutan atau masalah, ya ketakutan aja ya, dari buyer persona di atas ya. 10 ketakutan itu maksudnya kalau dia nggak beli keripik singkong itu apa gitu ya. Kalau dia nggak ini, kita harus tahu juga ya. Nanti ini bisa kita bikin jadi angle iklan kita. Nah ya, oke, ketakutan terhadap bahan pengawet, ketakutan mengenai kandungan kalori yang tinggi, ketakutan terhadap informasi, ketakutan terhadap pengalaman belanja yang buruk. Nah, ini kita jadikan konten kita, kita beri ini solusi ya. Kami kualitas produk kami bagus, bla 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 bla, tanpa pengawet ya, tidak mengandung apa, kalori yang tinggi dan bla 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 ya, informasi gizi yang khawatir pada produk. Nah ini teman-teman balik ya, nanti teman-teman bisa ambil ya, teman-teman bisa ambil ini, buatkan buatkan saya copywriting ya, buatkan saya copywriting
ini ya, buatkan saya copywriting untuk ini ya, kata-kata ini. Oke, namun sebelumnya, sebelum saya jelaskan lanjut, ini saya mau bercerita sedikit eh, tentang saya dulu tahun 2017 saya punya produk namanya kaos. Kaos hadiah dari istri ya, kaos hadiah dari istri. Nah ya, ini sudah saya buka ya. Waktu itu teman-teman ya, waktu itu saya datang sahabat saya ke saya ya, datang sahabat saya ke saya itu, Mas, aku mau pensiun. Dia di Garuda. Kira-kira eh, apa yang harus aku lakukan? Iya, aku nggak ngerti. Saya nggak ngerti, tak bilang gitu ya. Lalu saya mau jualan kaos, dia kasih kaos kaos muslim ke saya. Saya kok nggak tertarik ya sama kaos-kaos muslim ini karena cuma tulisan-tulisan begitu aja, tidak tidak unik dan yang jual juga sudah banyak. Lantas setelah itu coba kamu bikin. Aku kepikiran apa waktu itu? Kaos hadiah dari istri. Kaos hadiah dari istri. Masa sih ada yang mau beli tulisan kaos hadiah dari istri gitu ya? Masa sih ada yang beli katanya? Ya udah bikin aja dulu gitu kan. Dia bikin, dia bikin gitu kan. Dia bikin, setelah dia bikin ada beberapa contoh dia kasih desain bagus-bagus. Saya ambil desain yang seperti ini teman-teman, yang sederhana seperti ini. Oke, setelah saya ambil yang sederhana seperti ini, lalu saya coba riset jualannya ya. Saya taruh di ini di toko, saya taruh di toko, dibiarin aja tuh, ya dibiarin aja, tidak ada yang beli teman-teman ya, nggak ada yang beli itu sampai 25 hari, nggak ada yang beli. Nah setelah itu saya datang ya ke toko tersebut, saya lihat ada pasangan suami istri ya, saya lihat ada pasangan suami istri yang belanja. Ada pasangan suami istri yang belanja, saya samperin. Ya, Bu, beliin suaminya kaos hadiah dari istri. Lah ini untuk apa? Contoh gini Bu ya, suami ibu misalkan ikut reunian, ikut reunian ya. Lalu suami ibu ini apa namanya? Kalau biasa reuni itu kan ada CLBK gitu Bu ya. Ini dan seterusnya ya. Ibu kalau suami ibu pakai kaos ini itu mengatakan kepada teman-temannya, gue sudah punya istri, ini aja dikasih sama istri gue. Istri gue sayang sama gue gitu lah. Gitu kan. Nah, atau suami ibu sering keluar kota ya, suami ibu sering ke luar kota gitu kan, kebayang saya bener juga tapi dia nggak langsung beli gitu kan, terus dia apa namanya jalan setelah itu balik lagi, dia beli teman-teman 150.000 ya, dia beli 150.000. Nah lalu selanjutnya ada, nah saya udah mulai dapat angle-nya. Selanjutnya saya iklan 50.000 rupiah di Facebook ya. Saya iklan 50.000 rupiah itu heboh karena memang apa namanya, memang belum ada produk ini walaupun seminggu kemudian itu ada yang langsung di marketplace itu ada gitu ya. Nah mana ya, ini pertama saya nah ini nih, bukan bukan, oh ya Bu, memberi hadiah ini kalau nggak salah ini pertama. Nah sampai sini nih ya. Nah saya iklan di Facebook, waktu itu saya jual 100.000, belum ada kotak, saya jual 100.000. Teman-teman ya, saya sampai terjual ini kaos ini 100 piece ya, 100 piece itu hanya mengeluarkan modal itu kurang dari 1 juta. Modal awal saya itu cuma 50.000, pure 50.000 teman-teman ya. Nah, saya targetkan waktu itu saling memberi hadiah ya kan. Bahasanya saya mana ya? Saya nyari add image-nya nggak ketemu. Nah ini hadiah ya. Add image-nya gini ya. Sebentar. Ini yang sudah pakai ini, yang sudah pakai yang 150. Kalau nggak salah add image-nya ini ya. Eh,
saya targetkan kepada istrinya untuk suaminya. Istrinya, apakah bingung milih hadiah buat istri Anda, buat suami Anda, ini begini-begini ya. Nah, lalu setelah itu mereka masuk ke sini ya, mereka saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, ini kan, sudahkah Bunda memberi apa namanya hadiah spesial kepada suami Bunda, atau Bunda bingung mau ngasih hadiah apa ke suami Bunda gitu? Ini saya apa ya, berasumsi ya, saya menerawang aja, nggak ada riset-riset karena kan ini belum ada yang mainin begini waktu itu ya. Beri hadiah suami Bunda sesuatu yang unik. Ya, lalu beri hadiah suami Bunda sesuatu yang ketika melihat hadiah tersebut dia tersenyum. Beri hadiah suami Bunda ketika dia memakainya Bunda bahagia. Beri hadiah suami Bunda sesuatu yang membuatnya dia bangga ketika memakainya. Beri hadiah suami Bunda yang dapat membuat berdua selalu tersenyum. Beri hadiah suami Bunda ketika dia memakai orang lain selalu ingin tahu istrinya siapa. Beri hadiah suami Bunda sebelum ulang tahun Bunda untuk mendapatkan hadiah. Jadi kalau suaminya mau ulang tahun, istrinya ngasih hadiah dulu gitu, biar dapat hadiah balik dari ini gitu. Nah, ini sebelumnya, waktu awal-awal belum ada testimoni ini ya, belum ada testimoni ini teman-teman ya. Belum ada testimoni ini, testimoninya baru testimoni yang memang ada beberapa orang yang saya kasih, setelah itu saya minta testimoni ini ya. Nah, ini suamiku kaget dan tersenyum sambil tertawa ngakak ya, dan mengatakan siap memakainya. Ada solusi enggak ini ya? Ketika melihat kaos ini ya, salah satu dari di satu toko Bekasi Utara langsung tertarik dan membelinya karena unik, lucu, yang ngebeli kemarin itu ya. Senang lihat suami yang pakai kaos ini, serasa saya dibawa kemana-mana olehnya gitu ya. Lumayan buat mengetahui seberapa dalam. Jadi lumayan buat mengetahui seberapa dalam cinta suaminya. Ya, kalau dia rajin pakai, kan biasanya tensin juga teman-teman ya. Masa pakai kaos begini sih, tapi dipakai. Ya, nah ini akhirnya saat itu terjualah lumayan banyak. Saya hampir nggak modal. Saya panggil teman saya yang punya ini nih. Kamu, aku tempo sebulan ya, tak bilang gitu. Tempo sebulan ya, penjualan lumayan waktu itu teman-teman ya. Saya jual 100.000, modalnya 42.000 ya. Seminggu kemudian di marketplace udah banyak yang jualnya 65.000. Lalu apa yang saya lakukan ya teman-teman ya? Yang saya lakukan ketika di marketplace harganya itu 65.000, harga saya naikin jadi 150.000 ya. Harga saya masukin jadi 150.000, terus pakai gratis buku panduan menghafal Al-Quran. Ini buku ini bikinan saya sendiri, ya, bikinan saya sendiri ya. Modalnya ya buku di bawah 10.000 lah gitu ya. Dapatkan bonus surat cinta, saya bikin dapatkan bonus surat cinta untuk suami. Surat ini dapat membuat suami makin cinta pada Bunda. Bayangin teman-teman ya, dengan bonus ini produk saya 150.000 laku. Padahal cuman kertas print-printan yang saya bikin. Jadi belum ada waktu itu kopi kenanga, belum ada kopi kenangan, kopi apa yang bikin surat-surat buat apa isi itu belum ada, itu kita yang bikin ya. Jadi bahkan si yang beli ini dia bilang apa namanya, Mas, jangan lupa ya surat cintanya, nama suami saya ininya ini nanti ngomongnya begini. Apalagi kalau sekarang ya ChatGPT enak bikinin, kalau dulu kita nyari-nyari susah gitu ya teman-teman ya. Cuman kertas lembar aja ya. Nah ini, jadi ini bayar personanya dapat. Bayar personanya ketakutannya, bayar persona pertama adalah di sini ya. Bayar persona pertama di sini adalah mereka yang ya yang namanya orang udah berkeluarga 10 tahun, 20 tahun kan mungkin bingung tuh milih hadiah apa. Milih hadiah apa. Jadi ya hadiahnya yang lucu-lucuan lah. Jam mungkin udah, kaos doang mungkin udah gitu kan, akhirnya kita kasih ini ya teman-teman. Lalu ada lagi bayar persona itu. Bayar personanya untuk para bunda yang ingin mengetahui seberapa dalam cinta suami bunda, bisa coba ini. Mau mengetahui seberapa dalam cinta suaminya. Nah, itu tuh angle kita di Facebook tuh. Yang emak-emak, yang ibu-ibu udah jelas itu ya, yang sudah jelas tuh pingin gimana caranya nih, ya.
Nah, lalu di kita ini ya, setiap suami yang sayang kepada istri pasti akan selalu mencari cara untuk menyenangkan dan membahagiakan istrinya. Salah satu cara adalah dengan memakai hadiah yang berisikan yang diberikan istrinya sesering mungkin. Nah, ini berapa alasan mengapa kaos ini bisa mengukur dalamnya cinta. Ini kita harus tahu gitu ya. Kita bikin seperti ini ya. Seorang suami yang sayang pada istrinya akan pede berfoto dengan kaos pemberian ini pada istrinya gitu dan seterusnya. Akhirnya belilah. Nah, seperti ini ya. Ini lihat tuh. Mereka ngasih testimoni tuh suaminya. Lalu akhirnya kita bikin kapelannya gitu ya, teman-teman ya. Ini kakek-kakek sudah almarhum. Oke, apa kata Bunda? Ini testimoni ya, dengan harga maaf ini ya. Ini ada testimoni nih ya, dengan harga maaf di atas pasaran awalnya ragu, tapi setelah beli saya tahu, saya bukan beli kaos, tapi beli kepercayaan dan beli perhatian yang bisa dibayar pakai uang, yang nggak bisa dibayar pakai uang di saat nggak bisa berkata-kata, kaos ini udah gambarin semuanya. Pas respon ramah, barang cepat sampai. Kalau kata suami kreatif, kaosnya nyerap keringat, model simple tapi bangga pakainya ya buat si perut buncit aman. Oke. Nah, ini nih kalau nggak salah testimoni pertama ini awal-awal dari daerah Sulawesi. Saya hanya berpenghasilan 1,2 juta per bulan, tapi saya sayang dan cinta suami saya dan saya ingin membuat dia bahagia, makanya saya order kaos ini. Walaupun saya katakan mahal untuk ukuran sebuah kaos, tapi tidak masalah untuk saya karena saya demi kebahagiaan saya dan suami. Bayangin teman-teman ya, ini testimoni real. Nah, kalau teman-teman lihat ya testimoninya ya, testimoni kaos hadiah dari istri. Di Google banyak ya teman-teman ini ya. Ini nih, ini testimoninya semua ya. Oke ya. Nanti saya ceritakan juga kenapa kaos ini tidak saya jual lagi ya. Bukan karena sepi order teman-teman ya, tidak saya jual lagi ya. Ini satu lagi lah ya. Akhirnya saya membuat semua, ada dompetnya, ada macam-macam ya. Ada dompetnya, ada bantal lehernya, ada celana dalamnya. Yang jual celana dalam itu seru banget ya. Itu si istri, celana dalam saya mahal, harganya 175.000. 175.000, ada yang beli sampai 10, teman-teman. Yang beli sampai 10, yang suaminya suka kerja keluar kota itu dibeliin. Bahasa saya benteng terakhir pertahanan suami Anda ya. Ketika wanita lain ngebuka itu ada tulisan hadiah dari istri, seleranya turun gitu ya. Ada kaos dalamnya juga gitu ya. Nah, angle ketakutan ya istri itu saya ambil ya. Nah, ini angle yang bahasa yang bantal leher ya. Ini buat gambaran buat teman-teman kalau punya produk pikirin ininya dulu ya biar nggak boncos ketika ngiklan ya. Ketika istri Anda bersandar di bahu pria lain ya, seperti hal seperti gambar di bawah ini biasa terjadi ketika sedang kelelahan di perjalanan bus. Ini bukan suaminya, dia nyender karena kecapean ya. Kita istri bersandar di bahu pria lain. Apakah tega Anda sebagai suami melihat kelelahan istri seperti ini? Istri kerja capek ya, bantalannya seperti ini gitu kan. Nah, ini ya. Oke, berikan kenyamanan. Nah, kenyamanan pertama yang diberikan ya pakai bantal leher nyaman gitu kan. Lalu bantal leher hadiah dari istri dan hadiah dari suami selain memberikan kenyamanan juga membuat pasangan suami istri saling mengingatkan bahkan orang di sebelah pun tidak berani menggoda. Nah, ini saya tulis ya. Hadiah dari suami ya, hadiah dari suami, hadiah dari istri ya. Nah, seperti ini. Oke ya, saya jual 199.000. Modalnya 122.500. Ya, teman-teman bantal leher sudah dibordir waktu itu. Ini yang tulisan ini teman-teman, apa namanya label ini. Ini tulisannya ada kata-kata cinta loh ya teman-teman ini. Engkau adalah suamiku, imamku sampai akhir hayatku. Apa gitu saya lupa ya. Di sini aja ada tulisan kata-kata cinta. Ya, itu yang membuat keunikannya di situ. Ya, nah oke ya. Eh, untuk menyingkat waktu, hmm, teman-teman ya, penjualan lumayan rame, saya pengiriman 300 satu hari ya, 300 satu hari, 200 satu hari gitu kan. Lalu ketika saya mau scale up
memainkan reseller. Dulu saya kan punya produk jualnya Puceng. Alhamdulillah penjualan saya bangun reseller Puceng itu luar biasa penjualannya. Tapi karena Puceng itu mainnya di Facebook waktu itu udah sering kena banned dan lain-lain, akhirnya para reseller Puceng saya itu apa namanya mau jualan kaos HDI, ini kaos HDI namanya, hadiah dari istri ya. Terus saya okein ya. Ini penjualan kita sampai 50.000 ya teman-teman ya. Bulan kedua itu saya udah di penjualan 10.000 sebulan ya. Nah, oke. Eh, reseller Puceng saya reseller Puceng saya ini di 2019 ya teman-teman ya. Reseller Puceng saya ingin menjual HDI. Ya, karena mereka udah diajarin Facebook Ads sama kita dan berhasil juga di Puceng itu, tapi nggak berhasilnya ya mereka berhenti karena main apa namanya memang kena banned gitu kan. Akhirnya mereka main HDI karena reseller yang saya bilang ahli-ahli Facebook ini ikut ngejualin, akhirnya apa namanya saya produksi banyak. Nah, yang biasanya saya itu bayarnya tempo, teman-teman. Ini saya eh, kepinginan sok kali ya, atau terlalu baik atau gimana itu saya cashin ke konveksi ya. Saya cashin ke konveksinya lumayan banyak waktu itu teman-teman ya, karena ini saya cashin ke konveksinya. Biasanya seminggu konveksi itu ini teman-teman konveksi itu selesai pekerjaan kita ya. 20 ribuan itu seminggu itu selesai. Ini teman-teman sampai 1 bulan setengah. Nah, bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Kita iklan jalan terus, ya kan? Lalu para reseller udah pada terima duit. Waktu itu memang ada COD, ada yang cash, ya. Yang cash yang duitnya sudah masuk, yang reseller kita ini sudah apa namanya? Pokoknya sudah inilah, sudah apa namanya? Sudah banyak orderan dari mereka, udah banyak orderan, bahkan barang itu turun pun itu udah langsung habis barangnya, teman-teman ya. Nah, ternyata si konveksi ini ya 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 masalah mereka lah, kita nggak tahu ya. Memang ini ya, memang ini ya one prestasi di situ lah ya. Jadi eh, dia punya masalah yang lain, kita kena imbasnya gitu ya. 1 bulan setengah. Akhirnya reseller saya kalang kabut ya, ada yang matiin nomor WA-nya, customer itu udah transfer, akhirnya nyari-nyari ketemu saya. Pak, saya udah transfer, oh itu transfernya ke nomor berapa ini? Wah, ini reseller. Ya, udah sampai ke yang polisi juga ya, yang nanya, saya lapor ke polisi ini, belum sampai saya lapor ke polisi. Nah, akhirnya saya bilang ke reseller, udah balikin aja duit mereka yang sudah transfer. Reseller takut ya, ini barang kita tuh ya. Jadi barang itu masuk, kita udah lumayan rugi banyak ya. Budget iklan kan nggak bisa reseller juga bubar, budget iklannya juga sudah habis. Saya nggak enak sama reseller-reseller saya seperti itu gitu kan. Setelah itu sebulan kemudian pandemi, teman-teman ya, pandemi. Makanya kita tutup. Stok saya masih ada sekarang. Udah dari awal pandemi belum saya jual-jualin itu stok saya. Ya, udah nanti aja lah, saya lagi mau ngurusin digital ketika pandemi itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, teman-teman ya. Banyak angle ya saya mainin di hadiah dari istri ini, dan semua angle-angle tersebut itu saya bermain di ketakutan, di keinginan. Kita balik ke sini lagi, chat GPT. Oke ya, misalkan ini, kita udah tahu nih ketakutannya ya, kita copy ini ya. Oke. Di dalam copywriting teman-teman ada namanya teknik AIDA. AIDA, attention, interest, desire, action. Ya, oke. Kalau misalkan nggak ada chat GPT, ini bingung ngejelasin ya teman-teman ya. Karena harus ngupas satu-satu produk teman-teman, dan harus ada formula-formulanya secara detail ya. Dan saya nggak punya slide-nya itu
ya. Saya nggak punya slide itu karena ada ChatGPT itu enak. Buatkan saya copywriting ya dengan teknik AIDA, dengan teknik AIDA menggunakan ketakutan di bawah ini ya. Copywriting untuk landing page saya buatkan saya copywriting dengan teknik AIDA untuk landing page website saya ya. Oke. Harusnya nomor teleponnya juga tadi dikasih lihat ya. Nah ini ya. Apakah Anda kecewa dengan snack yang tidak memenuhi janji ya? Nah ini ya. Anda pernah kecewa dengan snack yang tidak memenuhi janji ya? Tanda tanya, fontnya digedein. Kami mengerti rasa khawatir Anda ya. Terus sebutin di keripik di keripik Koboi ini ya. Kami mengakui kekhawatiran kami, misalkan brandnya Koboi gitu kan. Kekhawatiran Anda dengan tentang keripik singkong yang beredar di pasaran. Tidak segar, penuh dengan pengawet, tinggi kalori, bla 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 ya. Nah, lalu dikasih gambar, diselang-selingin lah sama gambar gitu ya. Dikasih lihat gambarnya ya, lalu interest ini, ketertarikan kalau di sayur ini membuat dia lebih tertarik lagi teman-teman ya. Segar, setiap gigitan keripik singkong kami menjanjikan kesegaran. Kasih gambar, gimana gambarnya yang ngelihat visualnya yang segar gitu kan, tanpa pengawet, kasih lihat ya, tanpa pengawetnya seperti apa gitu kan, bila perlu ada apa namanya izinnya, memang tanpa pengawet di situ ya. Informasi gizi tambahan. Nah, ini teman-teman selingin sama gambar, ramah lingkungan dan seterusnya. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda memiliki snack sehat. Pesan sekarang juga, rasakan, klik sini gitu ya. Misalkan nih kurang menarik lagi ya. Nah, teman-teman ya, ini sambil dibuat ChatGPT. Sebenarnya dari satu ketakutan, kalau kita mau ngambil kan ada ketakutan ini kan dibikin secara global. Kalau kita mau mengerucurkan lagi, mau mengkategorikan lagi ya, kita hanya pakai satu ketakutan saja ya. Ketakutan mengenai kandungan kalori, ketakutan terhadap mana, ketakutan terhadap pengalaman belanja yang buruk. Nah, ini nanti kita bisa ambil ini aja, bikinin khusus ini saja gitu ya. Nah, nanti kita coba ya. Rasa khawatir kualitas keripik ya. Ini masih yang tadi ya teman-teman ya. Dia lebih ke kata-kata, ini masih yang tadi, masih semuanya. Boleh nggak sih kita main satu-satu ya? Kita main ketakutan terhadap gizi, ketakutan ketakutan terhadap harga yang kualitas, ketakutan terhadap kemasan yang ketakutan 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 terhadap tidak adanya variasi rasa, bahan pengalaman belanja buruk. Nah, misalkan ini. Nah, ya, misalkan ini nih. Nah, buatkan saya copywriting. Nah, buatkan saya copy ya writing ya dengan teknik AIDA ya untuk ketakutan ini ya. Ya, oke. Pernah merasa frustasi dengan proses belanja yang rumit? Kami bla 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 ya. Bayangkan proses pemesanan yang unik ya. Jadi kita bisa main angle, kita lihat buyer persona kita siapa dulu. Oh, kalau buyer personanya anak SMA gimana gitu kan? Ya. Buyer buyer persona yang tadi kan dia buyer personanya karyawan karma persona keripik keripik singkong adalah anak sekolah menengah atas ya. Buatkan kopi. Biasanya kalau sudah disebutkan AIDA-nya di atas, teknik AIDA dia akan bikinin sendiri ya. Bayar personanya pengangguran gitu ya. Nah,
seperti ini ya. Nah, ini kalau kita ngomongin, nah nanti kita ngomongin caption, kita ngomongin apa ya gitu. Lalu buatkan ide, nah ide caption ya untuk saya gunakan di Instagram misalnya, Instagram. Nah, berapa 10 ide ya, 10 ide. Nanti teman-teman visualisasikan lewat gambar ya. Nah, temukan kenikmatan tidak akhir di setiap gigitan keripiknya ya. Dibuat dengan singkong pilihan snack ini, manjakan ketagihan, coba rasakan ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman dari sini ya. Atau konten pada gambar saya ya. Buatkan saya ide untuk konten pada add image apa gambar gambar banner saya gitu ya. Snack waktu belajar, belajar yang sempurna. Rasa asli gaya hidup sehat ya ini ya. Kalau kita ngerti Canva tinggal cemplung-cemplungin aja ini ya teman-teman ya. Kita ngerti Canva tinggal kita cemplung-cemplungin aja jadi. Ya, seperti itu ya. Jadi kembali lagi teman-teman, ketika teman-teman ingin kalau teman-teman menguasai ini, kalau teman-teman menguasai ini main organik saja, teman-teman main organik saja dan ini rutin dilakukan walaupun orang satu yang ngeklik itu kita kejar, kita jadikan teman atau kalau sudah berteman kalau dia komen kita ikut ini, kalau dia update status kita komen gitu kan. Lalu teman-teman nah, tambah teman-teman memang yang sesuai dengan target marketnya teman-teman. Tambah pertemanan terus sehingga setelah pertemanan kita bagus, setelah pertemanan kita akrab gitu kan, mereka pasti ya akan merespon apa-apa yang teman-teman posting ya. Ini sekilas ya, sekilas tentang copywriting ini. Nanti insya Allah ke depan itu kita akan coba besok kita terapkan ke gimana memasukkannya ke Canva. Lalu besok jam 9-nya ya kita belajar FB Ads simple gitu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Tak terasa ya, lumayan panjang. Monggo yang ingin bertanya teman-teman ya. Durasi Zoom. Mas, kira-kira durasi Zoom berapa jam? Ini Zoom subuh ini kadang-kadang nggak jelas, Bu ya. Kadang kita ada pernah 2 jam setengah, ada 1 jam setengah ya. Pingin ikut kelas offline yang besok ya, yang 20.000 ya. Hubungin ini aja, hubungi Ibu Nanda nanti ya. Pak Putra mohon masukan untuk copywriting WSP, terapi. Nah, teman-teman ya. Teman-teman, kalau di website nggak harus copywritingnya seperti eh, ada di sosmed ya, nggak harus karena orang yang mencari sesuatu itu sudah niat beli, nggak perlu digoda-godain lagi ya. Cukup kasih tahu trustnya kami adalah ini nomor telepon kami. Kami adalah jasa pembuatan website yang sudah berpengalaman sekian tahun ya kan. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi ini, kami akan jelaskan semuanya. Kalau website beda ya. Kalau website itu bayar personanya itu enggak masuk ke hitung-hitungan. Misalkan, Pak, bikinin saya website ya, eh, SEO dari umur sekian sampai sekian, dari ini enggak perlu itu. Karena SEO itu patokannya hanya keyword ya. Ketika orang butuh dia datang mau umur berapapun seperti itu ya Pak Bekti Hermawan ya. Jadi copywriting untuk website itu nggak perlu yang aneh-aneh, ketakutan, nggak perlu. Membuat mereka percaya aja. Seperti itu ya. Bila perlu untuk website ada foto kita ya. Mohon info izin keluar kerja, izin live. Oke, ada pertanyaan lain? Monggo silakan. Untuk penulisan caption di Instagram itu efektif di story, posting atau di bebas dicoba aja Pak ya. Dicoba saja ya, dicoba saja. Saya udah lama nggak main Instagram, udah 2 tahun Instagram 1 tahun setengah ya satu tahun lah. Instagram saya kena hack ya, nggak 20 follower, 20 follower itu semua follower aktif ya emak-emak semua isinya dan kena hack ya.
Sekarang saya nggak aktif lagi di IG. Bebas, yang penting teman-teman coba aja terus ya. Eh, Terus sampaikan apa namanya, konten-konten kita, apa namanya, kita mau orang yang ada di IG kita ini sebagai siapa sih gitu loh. Nah, konten kita harus konsisten juga ya, jangan campur-campur ya. Oke, ada pertanyaan? Tapi kebayang ya teman-teman ya, sebenarnya kalau teman-teman bisa copywriting ini ya, menggunakan chat GPT itu, teman-teman update-update status Facebook itu harus di chat GPT-in dulu. Kalau bisa Canva lebih bagus, bikin gambar dulu gitu ya. Bahasa copywriting sebaiknya pakai bahasa formal atau bahasa kasual. Coba ya, misalkan lihat di pertemanan teman-teman. Kalau kebanyakan orang Jawa, coba bikin update status pakai bahasa Jawa. Banyak yang respon. Dagang pakai bahasa Jawa, pasti banyak yang respon. Ya, nah jadi bebas ya, kita nggak apa ya. Biasanya setiap kita ngiklan itu ada namanya split test dulu, dites dulu. Tapi ya kita ngetes ya, jangan ini ya, harus ada apa namanya, nggak mentah-mentah banget ya, nggak mentah-mentah banget ya. Jadi kalau copyright, kalau di Facebook, main Facebook organik ya, coba saya buka Facebook ya. Ini mau saya kenapa nih? Saya buka ya. Kalau di Facebook ya, pengalaman saya di Facebook itu, eh, kalau kita taruh link di dalam di postingan kita itu, Facebook mensuggestkan ke yang lain sedikit ya teman-teman ya. Nah, pengalaman saya tuh tulisan-tulisan yang seperti ini ya, tulisan-tulisan seperti ini, yang ini lumayan ya teman-teman, yang lumayan banyak yang respon gitu ya. Daripada dikasih link ya, nanti kasih linknya itu, nah, ini yang seperti seperti ini teman-teman ya. Dari yang konten seperti ini nggak usah dikasih link. Kalau kita misalkan mau mengarahkan mereka, itu taruh linknya di komen ya. Terus gambar boleh ya, tapi di gambar boleh, tapi jangan dikasih link. Linknya taruh di komen aja ya. Kecuali kalau sudah kita beberapa kali ya. Jadi tetap funnel ya. Awalnya kita ngomongin apa, ngomongin skala besarnya dulu, lalu setelah itu kita posting lagi, ngomong mengerucut lagi, posting lagi, kita mengerucut lagi, akhirnya terakhir kita bisa dagang gitu ya teman-teman. Kalau yang baru-baru gitu ya, kalau yang misalkan kita sudah lama ya, kita nggak perlu ini, nggak perlu apa namanya, nggak perlu ya, kalau kita mau dagang ya dagang aja, karena kan si teman-teman kita sudah nungguin info-info dari kita semua, kira-kira seperti itu ya. Dicoba aja dulu Pak ya, tapi yang berinteraksi sama kita kalau masih sedikit itu harus kita ini, harus kita interaksi balik. Kita ngobrol, bahkan dia interaksinya like, kita interaksi ke dia, komen. Saya punya guru ya, mungkin teman-teman semua tahu, Coach Fahmi ya, di Malang ya teman-teman. Itu dia waktu berapa tahun yang lalu, bayangin, seorang dia itu nge-like semua, dia punya tugas untuk nge-like siapapun yang lewat di ininya, dia di like semua. Nah, saya juga punya teman di Jogja. Saya punya teman di Jogja, pengamen, pengamen akhirnya miliarder, ya. Eh, Dia itu teknik main Facebook itu teknik love dia sebut. Saya sampai dicengin, alah ilmu ngapain banyak-banyak katanya gitu ya. Cukup dengan teknik love. Teknik love itu apa sih? Yang pertama katanya ya, kamu kumpulkan, kebetulan dia jualan pupuk, kumpulkan orang-orang yang berhubungan sama perkebunan. Dia kumpulkan, dia add itu, kalau yang nggak perkebunan dia nggak mau temenan. Lalu dia komen, dia love, dia komen, dia love, itu aja, jangan like, pelit banget, love. Ketika komen love, 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 love terus, akhirnya mereka ini ya, akhirnya dia mau berteman sama kita, ganti komen dan ganti love, akhirnya terjadi persahabatan di situ, terjadi pertemanan di situ, ketemulah manajer perkebunan, ketemulah apa namanya, processing perkebunan dan lain-lain, yang beli pupuknya ton-tonan sampai sekarang. Cuman teknik itu saja. Tapi lagi-lagi di organik ini kita harus apa? Harus yang pertama tidak instan dan harus sabar. Karena hasil organik ini pun itu akan jangka panjang ya.
walaupun di sosmednya kita engage-nya cuman kalau kita berhenti nggak ini dia akan performanya jelek, tapi hubungan setelah sosmed kan akan kuat. Seperti kita-kita ya di sosmed biasa aja, tapi di pas di WA itu akan kuat gitu loh. Seperti itu ya. Pak izin Pak Gary dari Bandung izin bertanya di luar tema untuk subdomain DU memakai custom domain apakah kekuatan backlinknya masih mengalir ke custom domain asal dikasih backlink bisa Pak Rashid ya bisa Pak Rashid ya. Oke kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kebayang ya gunakan chat GPT sebelum update status Facebook, sebelum apa tuh tanya dulu sebelum update sosmed dan lain-lain, tanyakan dulu terus bikin ya kata-kata yang apa terus temblungi terus paste gitu kan. Nah, misalkan gini kita coba lagi ya. Hmm, kita coba lagi saya ingin membuat saya ingin membuat saya ingin membuat apa? Buatkan saya status Facebook untuk menjelas konten di atas dengan lucu. Kan orang sekarang seneng lucu-lucuan ya. Apa dia bikin apa? Wah, ini kan dia bikinin siapa bilang ngambilkan ini kepanjangan ya kita bikin aja ya. Hei sobat yang merasa seperti berada di sinetron untuk memilih snack di mana bla 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 ini judulnya udah siapa bilang ngemil harus drama gitu. Lalu buatkan quote untuk status Facebook di atas, bikin quote ya, apalagi dia bikin ini. Di mana ada keripik singkong, di situ ada cerita tanpa drama. Karena ngemil sehat itu bukan sinetron, tapi realita yang kriuknya bikin hati dan timbangan bersukaria, kritik singkong superstar dan lain-lain ya seperti ini teman-teman. Jadi memang harus ya ini pergunakanlah sebaik-baiknya chat GPT ini ya teman-teman ya. Tapi promnya pun kita harus paham ya jangan kita ngambil status Facebook ya gitu-gitu aja gitu sementara kita follower atau pengikut kita masih sedikit gitu ya yang aktif ya gitu. Ini kan keren banget ya status seperti ini ya. Oke, teman-teman, monggo sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir. Gratis ya, gratis ya. Chat GPT masuk aja ke sini, Pak. Chat OpenAI, saya kopiin ya. Saya kopikan. Ini, Chat OpenAI. Nah, ini saya kopikan. Ini ya, untuk Chat GPT. Ya, oke, mungkin ya, jika tidak ada lagi yang bertanya, terima kasih teman-teman semua ya. Ya kita hari Sabtu kita ada Kopdar. Hari Sabtu kita ada Kopdar di Bekasi, bayarnya cuma 20.000, 20.000, tapi ada materi juga di situ namanya SEO Extreme. Untuk teman-teman yang berada di Jabodetabek nanti bisa daftar ya, bisa ikut daftar ke saya kasih nomor teleponnya. Tanggal tanggal 18 hari apa itu? Ya, tanggal 18 hari apa itu ya? Saya coba cari namanya. Ya, bisa ke sini ya. Saya kasih nomor teleponnya dulu, teman-teman, sebelum ini ya. Eh, siapa tahu ada yang pingin ikutan kopdar ya, ketemu offline, terus kita ngobrol-ngobrol, kontak
Ini ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu ya, kopdar ya. Oke ya, teman-teman yang mau gabung nanti di acara kopdar itu ya, tinggal hubungi Ibu Nanda. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Ceritanya mungkin kepanjangan, tapi nggak usah bawa laptop, nggak usah bawa laptop, memperhatikan saja, cuma memperhatikan saja. Nanti rekamannya juga ada gitu. Yang penting paham, karena ngejelasin di Zoom sama offline itu kan agak agak beda ya, seperti itu ya. Terus juga teman-teman ya, harapan saya yang materi pada pagi hari ini benar-benar bisa teman-teman pahami ya, bahwa semuanya itu harus ada magnetnya ya. Kita harus pahami sebelum kita dagang A, kita harus bikin kata-katanya untuk mengundang mereka untuk masuk. Kalau tidak ya kita akan terus menerus ngiklan boncos, terus nggak ngerti, terus apa nggak mendalami produk kita jadinya ya. Padahal produk kita ini ya, satu produk itu bisa banyak angle ya, bisa kita komunikasikan dengan berbagai macam cara ya. Seperti saya jualan Al-Quran kepada orang Kristen pernah ya, kepada orang Kristen emang laku banget ya. Angle yang saya angkat waktu itu adalah, hai kalian ya kan, bingung mau ngasih hadiah untuk sahabat-sahabat Muslim kalian, kasih hadiah Al-Quran, mereka seneng banget kok. Itu aja lumayan waktu itu ya penjualannya. Terus lalu juga apa namanya, saya juga dulu pernah jualan Al-Quran. Saya bikin angle-nya, ternyata Al-Quran tercantik di dunia itu ada di Indonesia. Itu rame juga. Nah, kata-kata seperti ini yang harus teman-teman cari. Nah, kalau dulu kita mikir sendiri ya, kita mikir sendiri, merenung sendiri ya, out of the box lah ya, harus ya. Kalau misalkan kita berpikir hanya melihat dari data-data yang ada, kita akan jadi buntutnya, akan jadi ekornya ya. Kita berpikir out of the box, tapi tetap target audiensnya sama. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika dari perkataan dan penjelasan saya banyak kekurangan. Mohon dibukakan pintu maafnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Yuk, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Yuk, kasih. Terima Jazakumullah kasih Pak khairan. Putra. sama-sama. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih, Yuk, Terima kasih. Pak. Bapak. ya, Ayo wae, Mama. terima kasih.